Halo semuanya, nih dia balik lagi nih, khusus untuk kalian. Pasti kalian udah gak asing deh dengan MPV, tapi dijadikan ala-ala crossover gitu. Sekarang kan banyak banget tuh ya, yang basisnya MPV, tapi dijadikan ala-ala SUV gitu. Terus harganya naik. Misalnya ada Xpander Cross dan Suzuki XL7 yang basisnya masing-masing dari Xpander dan R3. Nah, tapi sebelum hal itu menjadi keren, ternyata sebenarnya sudah ada dijual MPV bergaya crossover ala-ala. Nah, apa aja ya mobilnya? Makanya tonton terus video ini sampai habis. Tapi sebelum kalian mulai, jangan lupa untuk subscribe dulu channel Pricebook Otomotif dan nyalakan juga loncengnya agar notifikasi video baru langsung masuk ke HP kamu. Yang pertama, mobil paling legend di Indonesia setelah Kijang itu adalah Panther yang sejak terakhir kali mendapatkan model baru di tahun 1994, akhirnya setelah 27 tahun hanya mendapatkan facelift dan facelift, di tahun 2021 riwayat Panther tamat. Rest in peace Black Panther. Jadi Isuzu Panther terdapat dua jenis varian, Panther LS, yaitu Panther yang pure MPV, dan Panther Grand Touring yang ditambah-tambahkan add-on plastik dan ditinggikan agar terlihat lebih maco. Bisa dibilang Panther Grand Touring ini adalah pionir mobil perkawinan antara MPV dan SUV. Tapi ini tidak termasuk Panther High Sporty ya. Khusus Panther Grand Touring ini pertama kali dijual pada tahun 2000-an awal. Mobil ini mengandalkan mesin 2500 cc turbo diesel yang jauh dari kata canggih. Semuanya serba standar mekanikal dan basic. Selama sekitar 20 tahun dia mengabdi, Panther Grand Touring mendapatkan ubahan-ubahan yang membuat mobil ini menolak tua. Misalnya saja sejak 2000-an awal, Panther Grand Touring menggunakan ban serep konde yang membuatnya lebih maco. Namun sejak tahun 2013, ban serep konde ini ditiadakan. Lalu garnish-garnish sisi depan dan belakang juga mendapatkan sedikit update agar mobil ini terlihat lebih segar, tapi semakin muda. Transmisi otomatisnya malah hilang. Heran deh. Selain itu juga ada beberapa tambahan fitur untuk kenyamanan. Ada armrest baris kedua dan ketiga, kemudian sensor parkir, dan juga kamera belakang. Tapi yang paling penting dari mobil ini adalah bisa minum solar goceng. Nah, bagi yang masih bingung bedanya Livina dan Grand Livina, jadi Nissan Livina adalah versi short wheelbase dari Grand Livina. Jadi otomatis dia masuk ke kelas hatchback sama Honda Jazz, Yaris, Mazda 2, dan kawan-kawan. Meskipun pada zamannya dia memang memiliki harga yang sedikit lebih mahal dibandingkan pesaing-pesaingnya di kelas LMPV, namun memang dia menjual keasyikan berkendara dan handling seperti sedan yang tidak dimiliki pesaingnya. Sebenarnya trim X-Gear merupakan trim tertinggi dari Livina dan Grand Livina. Ya macam Autek dan HWS gitu deh. Untuk Livina X-Gear dia sudah ada semenjak generasi L10. Sementara Grand Livina X-Gear-nya muncul pada generasi L11. Namun sayang sekali karena pihak Nissan memutuskan untuk menyudahi mobil ini, maka eksistensi X-Gear pun ikut selesai. Gak tahu nih nanti apakah Nissan Livina yang berbasiskan Xpander akan mendapatkan varian X-Gear-nya? Lihat aja nanti. Satu lagi mobil yang sudah tidak ada keberadaannya, bukan cuma mobilnya, tapi ATPM-nya juga kabur, yaitu Chevrolet Spin Active. Sama seperti Livina X-Gear, Active ini adalah salah satu varian tertinggi dari Chevy Spin. Pertama kali diperkenalkan tahun 2014, mobil ini berbasiskan Spin biasa yang ditambah beberapa detail. Pertama tentunya ada add-on cladding-cladding hitam ala-ala SUV gitu, kemudian bagian depan dan belakangnya sudah dilengkapi dengan skid plate. Tak cukup sampai di situ, Chevrolet juga menambahkan roof rail pada Spin Active. Sayangnya, karena pada tahun 2016 Chevrolet kabur dari Indonesia, akhirnya semua produksi Spin dihentikan dan seketika harga second mobil ini anjlok. Mobil ini usut punya usut, tidak terlalu laku di pasaran. Jadi kapasitas produksi dan distribusi ke dealer itu lebih besar produksi. Kok bisa ya? Padahal ini bukanlah mobil yang jelek, karena pertama dia menggunakan transmisi otomatis 6 percepatan, pesaing-pesaingnya padahal masih menggunakan AT 4-speed. Kemudian AC belakang mobil ini sudah terintegrasi dengan atap, macam mobil 500 jutaan. Cuma ya, namanya nggak laku, berarti kan nggak sesuai permintaan pasar. Namun mobil ini sebenarnya reborn dalam bentuk Wuling Convero karena kedua mobil ini menggunakan basis yang sama. Selanjutnya adalah Datsun Cross. Meskipun Datsun terkenal dengan mobil LCGC, nah khusus Datsun Cross dia tidak masuk ke dalam skema LCGC, tapi harganya waktu itu masih di bawah 200 juta saat baru. Meskipun ini mobil yang kecil dan basisnya adalah Datsun Go Plus Panca, namun mobil ini dibuat sangat niat menjadi sebuah crossover. Desain luarnya juga oke. Itu lampu depannya mirip lampu punya BMW seri 2 terbaru tuh, yang kemarin sempet trending. Tidak hanya wajah, namun mobil ini juga mendapatkan beberapa fitur baru, misalnya saja
saja stability control dan mendapatkan transmisi baru CVT. Selain itu, meskipun harganya murah, mobil ini sudah dilengkapi dengan LED DRL dan juga lampu proyektor. Dan untuk sisanya yang di bodi ya cladding-cladding hitam dan skid plate yang memang sangat wajib untuk sebuah SUV. Meskipun begitu, penjualannya tetap menyedihkan. Bahkan pernah suatu waktu Datsun Cross ini dalam 1 bulan hanya terjual 1. Iya, 1. Kalian gak salah dengar kok. Sampai akhirnya Datsun harus pamit dari Indonesia dan mobil-mobilnya pun sudah tamat produksinya. Nah, sekarang kita keluar nih dari segmen LMPV. Ada Mitsubishi Delica, sebuah boxy MPV yang disiapkan untuk off-road sepertinya. Karena dialah satu-satunya boxy MPV yang memiliki ground clearance paling tinggi, yaitu 190 mm. Dan juga memiliki approach angle dan departure angle-nya masih aman ya untuk off-road kecil. Jangan dibawa ke tanah merah becek tapi ya bro, biar gimana juga ini FWD. Padahal dulu jika kita bosan dengan Kijang Innova, bisa memilih ini, yang memiliki ruang kabin lebih luas. Cuma memang tidak ada varian diesel. Tapi nampaknya orang Indonesia tidak terlalu suka desainnya yang memang sangat mengotak-otak sekali. Cukup pendek umur pengabdian Delica di Indonesia, hanya dari 2014 dan 2014. Mobil ini pertama kali dikenalkan pada IMS 2014, memiliki konsep yang berbeda dengan pesaingnya, yaitu mobil keluarga 7-seater yang luas tapi bisa untuk off-road. Mungkin karena harganya juga yang kemahalan dan desainnya yang Jepang sekali, membuat orang Indonesia jadi agak malas dengan mobil ini. Karena pada saat itu mobil ini dibanderol dengan cukup mahal, yaitu 430 hingga 450 jutaan. Memang MPV boxy di Indonesia tidak ada yang panjang ya umurnya. Biante mati, Delica juga udah mati. Alphard doang tuh yang bertahan banget. Dan itu dia tadi mobil-mobil ala crossover yang ada di Indonesia. Udah ya, ini dia pamit. Ciao Bella.